Koi hasil breeding kolam koi Keko umurnya belum 2 tahun. Ini masih nise, sudah 70 cm panjangnya. Bukan hanya itu, koi ini juga meraih prestasi yang membanggakan di Koi Show. Bagaimanakah koi ini dipelihara? Sekarang saya sudah berada di tempat pemeliharanya. Kita mau tanya kepada dia bagaimana caranya dia memelihara koi sampai bisa sedemikian luar biasa. Awal-awalnya suka koi deh, cerita dulu. Pertama sebenarnya anak yang masih kecil kan sering main di selokan, nyari-nyari ikan gitu. Nyari ikan. Jadi saya itu sengaja bikinin kolam biar anak saya itu nggak ini deh, nggak main kemana-mana gitu kan. Terus sambil berjalan waktu, dulu bikin kolam, cuma 1 ton mungkin kolam biasa lah, kobokan begitu kan. Terus isinya? Ya koi, isinya udah koi. Kirain lele. Udah koi. Terus sambilnya berjalannya waktu, sambil belajar tentang filtrasi dan lain sebagainya. Nah, terutama dari YouTube-nya kolam koi Keko itu, belajar saya akhirnya direnov kolamnya, digedein lah untuk filtrasi chamber. Termasuk kecil sih sebenarnya, tapi kan nggak sederhana setupnya. Kalau ngelihat ini sih, saya yakin sih udah diutak-atik orang rumah nggak cemburu gitu. Kebetulan di rumah istri juga sudah seneng ya, sudah seneng sama koi. Jadi misalnya saya mau upgrade media atau mau upgrade apa, mengeluarkan biaya ya udah nggak komplain lah. Jadi udah disupport sama istri, jadi ya udah enak lah. Udah nggak takut diomelin, beli ikan juga harga berapapun udah nggak umpet-umpetan ya. Udah umpet-umpet. Jadi beli ikan berapa juta gitu ya. Nggak umpet-umpet. Kirain beli 5 juta ngaku 500.000. Enggak ya. Keko dulu tuh. Enggak lah. Enggak, lu kan juga seneng juga. Malah kadang ya terakhir ini malah kadang istri yang suka, kadang ada lelangan dia suka ini dong di bid ya, itu udah. Oh gitu. udah. Oh berarti dia dong yang seneng sekarang. Terutama yang ini Oji Badowit ya yang milih dia. Oh gitu. Ya. Itu kace ya? Ikan kace ya. Oke, itu udah berapa bulan? 6 bulan. Bulan ini penilaian. Bulan ini penilaian. Ya? Oke. Itu dari size berapa ke berapa sana? Dari size itu termasuknya grow-nya agak lambat ya, karena saya dapat itu size 40, sekarang baru 60 bu. Oh ya, 55 lebih lah ya. Mendekati 60 ya. Mendekati 60. Oke. Kalau yang lain-lain yang di kolam itu kan banyak juga yang breedingannya Bude itu. Itu dari gen 1, 2, 3 ada di situ ya? Ada semua. Gen 1, 2, 3 ada semua di kolam. Kalau gen 1 berarti saudaranya Timus tuh. Timus. Saudara Timus. Yang di sini Ojiba juga ya? Ojiba. Gen 2 saudaranya Wajib. Saudaranya Wajib. Iya. Yang gen 1 itu Ojibanya tuh udah berapa tuh? 70 ada ya? 75. 75? Gede banget. Oh udah segede emaknya? Iya. Kalau 75 kan udah segede emaknya. Mirip emaknya juga itu. Oh patternnya ya? Patternnya. Oh iya, color tone-nya kayak emaknya. Ya, kalau gitu. Timus kan lebih Timus coklat. lebih coklat ya, lebih tajam gitu, lebih lebih kontrasnya lebih dapat ya kalau si Timus. Cuman kalau ini gede banget gitu. Gede, bagus. Oke, gen 1. Nah, gen 2 ada berapa ekor nih yang di Gen sini? 2 di kolam ada 2 ekor. Semua polosan Soragoi sama Cagoy. Cagoy yang kemarin dapat prestasi ya. Prestasi di kolam. Soragoi juga dapat ya. Soragoi dapat kecoret. Oh iya. Kecoret. Iya. Ojiba ini hasil home breeding gen 1. Size-nya sekarang 74 ya. Jadi 75 bu. Umurnya berarti 2,5 tahun. Ini kelahiran tahun 20 Maret tahun 20. Biar ketahuan gedenya kalau ada tangan gini. Gede dan berpunuk. Punuknya itu loh, kayak unta beneran. Itu gen 1, gen 2 bud. Nah ini gen 2
Jadi kelahiran Maret 21, Sorakoi, mulus. Ini berapa? 60 ada 60? 55. Oke, 60 berarti. Ini dapat juga ya? Iya. Juara 2. Juara 2. Karawang juara 2. Pasti di polosan itu lawannya banyak banget Karasi lah. Zaman sekarang ini kan Sorakoi, Cakui nggak terlalu banyak. Kebanyakan Karasi. Tapi ini bodinya juga keren. Ini jantan ya? Jantan. Simel. Simel. Nah ini Cakui Gen 2. Berarti dia masih nise ya. Nggak pakai bohongan, lahir Maret tahun 21 berarti ya. Sorry, bener deh. 21. Ya, Maret 21. 70 cm. Oke, nanti kita breed lagi deh Gen 4 kayak apa. Kita lagi cari pejantan yang bagus. Oke, berarti ini induk betinanya adalah Ochiba Okawa. Sekarang size-nya 75 cm. Kayaknya sudah lebih ya. Terus kemudian jantannya Koatsu Doitsu dari Tanikoi Maju, Jogja. Tapi dua-duanya emang punya bakat gede sih. Jantannya kan gede juga. Oke, udah kasihan. Ya, ini Gen 3 ya. Nah, ini Tosai ini umurnya belum setahun karena dia kelahiran Maret tahun 22. Coba ini size-nya berapa? Ini terakhir nyetor 47. 50. Sekarang mah 50 udah ada ini kayaknya. Warnanya Oke. ini warnanya lebih coklat ya. Dan udah nggak bisa bohong ini lahirnya kapan, karena semua orang juga sudah tahu pada saat kita ngebreed kan juga dibikin video. Dan ini salah satu anaknya yang kemarin lahir di Maret 22. Sekarang yang di Numi nggak tahu sekarang size berapa. Jadi udah kita lihat ya, Gen 1, Gen 2, Gen 3. Jadi Samsai, Nisei, ini masih Tosai ini, masih Tosai ini segini gedenya. Keren. Oke. Sekarang kita bicara tentang Cakui Gen 2 yang kemarin di Karawang dapat Grand Champion lokal. Iya. Ya, Grand Champion lokal. Kan lu ikut bantu breedingnya ya waktu itu ya, yang Gen 2 itu. Gen 2 ikut. Itu tanggal berapa tuh? Maret tanggal berapa tuh? Maret 20 18. 27-an. Kalau yang Gen 2 itu 27 kalau 27 Maret ya. tahun 21 ya. 2021. Ya, itu di breed. Sekarang bulan Desember tahun 22. Berarti umurnya berapa bulan coba? Berarti dia Nisei. 21 bulan ya. 21 bulan ya. 21 bulan. Betul. Baru 21 bulan dan sekarang 70 cm dan kualitinya bagus kan ya. Itu memang benar-benar dipelihara di kolam ini ya. Pertama itu dari Tosai sampai size 33 di kolam Pondok Timur Indah belakang. Dipindah ke sini size 33. Saya 33 lo ambil itu di sana umur berapa bulan ya waktu diambil ya, lupa saya. Lupa itu Beberapa bulan mungkin, terus kemudian dipelihara di sini gitu kan ya. Ya umur 1,5 tahun, belum 2 tahun, tapi 70 cm. Jadi turun pertama memang di Karawang kemarin ya? Iya, turun pertama itu di Karawang. Persiapan untuk show itu apa yang dilakukan berapa bulan sebelumnya? Sebetulnya kalau untuk persiapan khusus ya untuk show sebenarnya tidak ada ya, karena memang dari awalnya juga tidak terpikiran saya pelihara koi itu harus ikut show, enggak. Jadi natural aja prosesnya. Dia cuma dikasih makan aja, terus perawatan ya kolam juga biasa aja. Tapi ya karena memang kualitas ikannya dari awalnya memang sudah bagus ya. Jadi begitu diikutkan show untuk hasil yang di Karawang kemarin Grand Champion lokal itu
agak kaget juga sih saya sendiri karena memang Saya aja ya, kaget. dengan perawatan yang seadanya tapi hasilnya bisa bagus gitu kan. Bahan ikan, kualitas pakan, manajemen kolamnya itu sendiri. Ya. Tapi sebelum ikut show kan sempat juga nanya ke saya, ini turun di Kerawang berani nggak? Ya, Gitu kan. Berani banget jawaban saya. Karena begitu kirim foto, saya lihat fotonya kok bagus. Ya berani banget lah. Bukan hanya Grand Champion lokal, pada saat perebutan gelar Grand Champion E, koi ini melawan koi impor yang ukurannya lebih besar dan kalah tipis 7-8 pada saat voting. 51 ya, kecil 52, kecil 53, kecil 54, besar 64, kecil 65. Kecil 6 sama. Sama. Gede 70 ya. 70. Nanti ya. 76. Besar 7 sama. Besar 8 dan penentu adalah besar. Cuman ini ada sisiknya yang lepas ini pas transport kali ya. Pas pulang ya. Pas pulang. Cuman kalau saya lihat sih kondisi sekarang memang scan-nya rada turun ya, masih rada. Ya, pasti ngedrop lah karena memang kan digeber kemarin dalam 1 minggu ikut 2 show kan. Ya pasti ngedrop lah kondisi skin. Ya. Jadi pemulihan aja. Ya. Biar tenang dulu di karantina deh. Iya. Ya. Kolam ini berapa ton? Kolam ini total dengan chamber kolam kecil ya, cuma 7 ton. 7 ton dengan chamber ya. Dalamnya berapa? 160. 160. Oke. Karena mengingat kolam saya kan kecil ya. Jadi bagaimana caranya kolam kecil ngakalin biar bisa puspakan. Puspakan. Jadi ya mau nggak mau harus nyari alternatif lain lah. Ya. Kalau memperbesar kolam kan kosnya lebih besar lagi nih. Iya. Tapi kalau saya lihat yang beda di sini itu ada cooling tower. Iya. Mini cooling tower. Iya, mini cooling tower lah. Ceritain secara umum setup cooling towernya deh. Jadi sebenarnya ini cooling tower ini kan sebenarnya cuman hanya sebagai alternatif saja ya daripada penggunaan chiller ya. Karena kita mencari yang low costnya. Costnya lebih murah lah dibandingkan chiller. Saya bikin mini cooling tower ini ya tujuannya untuk menurunkan temperatur lah. Ya memang sih temperatur ini tidak akan bisa seperti chiller. Ya. Tapi paling tidak beberapa derajat turun lah ya. Ya kalau sekarang sekitar 3 derajatan lah. Bisa 3 derajat turun karena temperatur air kolam sekarang stabil di 26 derajat ya. 26 ya. Jadi secara DO-nya juga bagus. Bisa bagus. Pasti bisa 7 lebih lah DO-nya. 7 lebih. Terus skin juga oke lah, lumayan gitu kan. Jadi kalau setupnya memang cooling tower, tapi double dengan baki shower. Jadi di dalamnya itu ada media keramik. Jadi cooling tower dia sekaligus baki shower ya. Baki shower ya. Efisien. Jadi satu alat dua fungsi gitu kan. Satu alat dua fungsi. Kapasitas listriknya untuk kipasnya itu berapa watt? 95 watt. 95 watt. Itu pompa yang ke atas kapasitasnya berapa? Pompa ke arah cooling tower. Pompa luar yang kapasitasnya 10.000. 10.000 khusus untuk cooling tower. Tapi di bawah ada inlet lagi kan pasti ya. Pipa itu masuk 10.000 juga. Jadi pompanya total itu 20. 20.000. Oke. Berarti circulation rate-nya 20.000. Terus kemudian filter yang ada di bawah itu andalan utamanya sebenarnya adalah MBBR. Dengan temperatur 26 derajat itu nafsu makan ikannya gimana? Kalau 26 derajat ini nafsu makannya sih biasa-biasa aja ya. Maksudnya normal-normal aja sih, masih rakus-rakus aja. Karena ada beberapa orang yang bilang bahwa kalau temperatur air turun, metabolisme ikan juga turun gitu kan. Tapi kebetulan di kolam saya nafsu makannya dengan temperatur 26 derajat sudah masih normal. Masih normal aja. Oke, ngomongin puspakan berapa kali sehari, Mas? 9 kali sehari. 9 kali sehari. 9 kali sehari. Mantap. Ya, tapi memang dia isinya banyak. Ini kira-kira sehari habis berapa gram? Sekilo habis nggak?
Sekilo, sehari sekitar 1 kiloan. Lebih banyak dari kolam lo. Iya. Sehari 1 kilo. Berapa ekor ya isinya? Total ada 17 ekor ya. Size-nya di atas 40 semua. Oh, Nggak ada yang penuh, kecil. penuh. Penuh. Ya, Beloknya jangan agak ditiru. susah. Beloknya udah susah. Beloknya agak susah. Jangan ditiru lah, kolam padat itu isinya Iya, banyak. jangan ditiru benar. Oke, yang satu temperatur di 26 lah ya, 26, stabil di ya, 26. Dengan demikian DO-nya pasti bisa cukup tinggi cukup gitu tinggi. ya. Terus pakan kurang lebih sekilo untuk 17 ekor, 9 kali kasih pakan. Jadi itu salah satu kuncinya. Istri protes nggak? Sampai saat ini saya habis makan berapapun sih belum pernah protes ya. Soalnya dia seneng sih. Sampai saat ini belum pernah protes habis makan 1 bulan. Berapa Apa 30 kilo, kilo, berapa belum pernah protes. Ya 30 kilo dong sebulan kurang lebih dong. 30 kilo. Belum Dua pernah sak, protes. dua sak. 2 sak. Habis 2 sak belum pernah protes sih. Ya bersyukurlah punya istri yang dukung juga hobi kan. Jadi Iya, ya iya. nggak ada inilah. Drippingnya kira-kira berapa liter per hari? Dripping 1 hari itu pernah ngukur iseng ya, maksudnya ukur manual lah 1,5 ton dalam 24 oke. jam. Ya, jadi persentase drippingnya juga lumayan tinggi Lumayan ya. tinggi, Itu satu kunci lagi. Kalau setup filternya sih standar lah kayak filter-filter yang lain kan ya. Anda nggak bisa semuanya mencontoh. Jadi kalau kolam kita memang tidak settingnya sama juga nggak bisa selalu ngikutin Ya. seperti itu ya. Mungkin kalau mau dipus pakan sekilo sehari, kolam yang lain juga belum tentu bisa. Jadi harus diukur masing-masing kan gitu ya. Filtrasi sih sebetulnya standar ya, standar Standar aja. sama dengan yang lain lah. Karena juga tidak pakai Enggak, MBBR-nya ada kan? MBBR ada. Cuma iya, jadi pakai MBBR. filtrasi itu chamber pertama itu cuma beras, Oke. chamber kedua MBBR, chamber ketiga itu jaring nelayan, Ya. chamber keempat itu biobol, Oke. chamber kelima pompa, Mm-mm. terus di baki shower itu ada media keramik, cuma Oh, sedikit oke. aja. Oke. Jadi keramiknya malah ditaruh di cooling tower Di ya. cooling tower ya. Iya. Ikan yang kemarin champion di Kowiso Kerawang itu kan grossnya bagus karena pertama memang bahannya bagus ya. Ikannya bahannya bagus, yang kedua makan. Yang ditanyakan orang itu pasti kan pakan kan. Heeh. Pakan itu saya juga pakai pakan lokal lah, pakai Velcro yang size M. Untuk saat ini sih ya pakan lokal yang menurut saya yang paling bagus ya itulah. Oke. Pakai Velcro. Oke. Tapi intinya harus kembali lagi begini. Pakan itu hanya satu faktor. Satu faktor ya. Gen memang Memang salah satu satu. faktor penting kan ya. Dan dari satu angkatan jagoinya ini termasuk bongsor lah. Di satu angkatan itu ada juga yang nggak bongsor. Nah, Kemudian kolam dan pengelolaan kolam Pengelolaan, saya kira. Kolamnya dikelola dengan intensif, bukan hanya bapaknya yang mengelola, tetapi ikut ngurusin kolam nggak? Iya, artinya kolam. Udah ngerti ikan sakit. Nah, kalau ikan nggak beres pun udah tahu kan. udah. Tapi kunci yang utama dari semuanya kalau menurut saya ya kekompakan suami istri. Hobi berdua ya jadinya enak kan mau apa-apa. enak. Gitu ya. Iya, emang jadi nggak ada yang tutup-tutupi kan. Mau beli ikan harga berapapun, mau beli pakan berapapun ya udah, Ya ngomong udah aja adanya dah. Jadi enak kali Iya, itu. Gitu. Iya. Pemilik kolamnya dia. Bukan dia. Dari kolam ini yang favorit mana? Ayo. Ochiba, yang mana? Yang Doitsu apa yang mana? Dua sih sukanya. Yang mana? Itu sama yang paling gede. Oh, yang paling gede. Yang paling gede itu saudaranya Timus ya, Gen 1. Jadi memang size-nya gede, itu favorit dari pemiliknya sama yang Doitsu ya. Kalau beli-beli koi emang nggak protes gitu? Enggak pada. Enggak. Kenapa? Nah itu suka aja. Oh, ikut seneng ya. Katanya kalau ngebit-ngebit malah ikut. Milih. Nah, Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. ini istri bahaya apa istri bagus nih? Ya, dua-duanya. Karena kadang kita mikirnya kan kalau udah ngebit kan kondisi kolam udah penuh gitu kan. Ah, Terus masih nafsu untuk ngebit lah itu yang
kita yang ngerawatan jadi mikir juga nih, ini gimana gitu kan. Jenis yang paling disenengin apa? Saat ini masih belum ada. Oh, ciba. Waduh, ketularan Pak. Iya, makanya di kolam kan banyaknya tiba. Iya, ciba. Unik ya. Ojiba di kolam saya cocok lah. Jadi ya pertama ngikutin kemauan istri, yang kedua ya menyesuaikan dengan kolam. Pinter itu ya, milih Ojiba yang bagus. Iyalah, waktu ke rumah juga udah. Itu yang di kolam itu yang milih Jeli dia. ya, udah mulai jeli ya. Udah mulai jeli. Iya, waktu ke rumah kan juga yang milih dia. Yang milih bentarnya ya. Seandainya keturutan nih, mau digedein seberapa kolamnya? Nggak bisa dipolin. Ini istri bahaya bener, Put. Bahaya, jangan. Rumahnya kolam deh. Pasti ya, itu bahaya. Jadi bawahnya kolam semua Iya. ya, nggak Iya. bisa nggak. Terus kalian tinggalnya di atas. Bahaya. Tapi asik sih, asik. Jadi kalau boleh ditarik kesimpulan, intinya kunci sukses memelihara koi itu adanya di istri. Di istri ya. Kalau istri dukung ya insya Allah lancar-lancar aja. Kalau ikannya pergi ngikut show kayak gitu, nunggu-nunggu hasilnya nggak? Nunggu Pak Dek. Oh, nunggu. Ini gimana nih? Begitu dapat gitu seneng banget ya. Berarti memang bener-bener yang seneng koi istri lu, Put. Justru kebalikannya, Dit. Kadang kan istri yang suka ngerem nih beli koi. Ini kebalikannya. Suami yang ngerem buat beli koi. Nah, itu dia. Hebat. Bahaya apa bagus ini sebenarnya? Sebenarnya kesimpulannya cukup sederhana. Selama ini kita mengenal ada 3 faktor yang menentukan baik buruknya pemeliharaan koi kita. Tetapi ada faktor keempat yang sangat penting, yaitu faktor istri. Paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.